Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta, pernahkah kita menangis hanya karena mendengar satu ayat Al-Quran dibacakan? Pernahkah hati kita bergetar ketika seorang imam membaca tentang azab dan rahmat Allah dengan suara yang begitu lembut dan penuh penghayatan? Inilah kisah tentang sosok luar biasa Syekh Yasser Ad-Dosari, seorang imam Masjidil Haram yang suaranya menembus jiwa dan menyejukkan kalbu. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar dakwah ini terus menyebar dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Kisah ini bukan hanya menginspirasi, tapi juga bisa menjadi pelajaran hidup bahwa ketulusan dalam ilmu, suara, dan iman bisa membawa seseorang ke tempat tertinggi di dunia. Syekh Yasser Ad-Dosari bukan hanya seorang imam, tapi juga simbol kelembutan dan kekuatan iman. Di balik lantunan ayat-ayat indahnya, ada perjalanan panjang yang tidak mudah. Dari seorang anak kecil yang belajar Al-Quran dengan penuh ketekunan, hingga menjadi salah satu imam Masjidil Haram, tempat suci yang menjadi dambaan. Kita telusuri bersama siapa sebenarnya Syekh Yasser Ad-Dosari, bagaimana ia tumbuh, apa saja perjuangan yang telah dilalui, dan yang paling menarik, berapa kisaran gaji dan fasilitas yang ia dapatkan sebagai imam Masjidil Haram? Syekh Yasser Ad-Dosari lahir pada tahun 1980 di Riyadh, Arab Saudi. Ia tumbuh dalam keluarga yang mencintai ilmu dan sangat menjaga nilai-nilai Islam. Dari usia yang sangat muda, ia telah akrab dengan mushaf dan lingkungan masjid. Tahun 2020, ia sudah mulai menghafal Al-Quran dengan tekun. Kecintaannya terhadap Al-Quran sangat kuat. Bahkan, ketika anak-anak seusianya sibuk bermain, Yasser kecil lebih memilih duduk berjam-jam di madrasah tahfiz. Terutama ibunya sangat mendukungnya. Doa dan air mata. Ibunya menjadi saksi bagaimana perjuangan anak ini bukan hanya untuk dunia, tetapi juga akhirat. Syekh Yasser tidak hanya menghafal, tapi juga belajar tajwid, qiraat, dan makna ayat. Ia belajar kepada banyak ulama besar di Riyadh. Salah satu gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh Abdullah Ibnu Jibrin rahimahullah, seorang ulama besar di Saudi Arabia. Sejak awal, gurunya melihat keistimewaan dalam suara dan bacaan Yasser. Bukan hanya merdu, tetapi penuh ketundukan dan rasa takut kepada Allah. Ia sering menangis ketika membaca ayat-ayat tentang neraka dan hisab. Dan inilah yang kelak menjadi ciri khasnya di Masjidil Haram. Tidak puas hanya dengan tahfiz, Syekh Yasser Ad-Dosari melanjutkan pendidikannya hingga jenjang S3. Ia meraih gelar doktor di bidang fiqh dan usul fiqh. Ia dikenal sebagai akademisi yang sangat tajam, sistematis, dan menyampaikan ilmu dengan sangat lembut dan menyentuh hati. Ia sempat menjadi dosen di Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, salah satu universitas Islam terkemuka di dunia. Di kampus ini, ia mengajar ratusan mahasiswa yang kini juga menjadi ulama dan dai di berbagai penjuru dunia. Ia juga aktif menjadi pembicara di berbagai seminar internasional. Syekh Yasser juga pernah menjadi imam tetap di Masjid Jami Ad-Dosari di Riyadh selama bertahun-tahun. Masjid ini menjadi tempat berkumpulnya banyak pecinta Al-Quran karena suara beliau yang menggetarkan jiwa. Kiprahnya sebagai akademisi sekaligus imam menjadikannya tokoh yang dicintai oleh dua kalangan, para pencari ilmu dan masyarakat awam. Sosoknya yang lembut, rendah hati, namun penuh dengan wibawa menjadi alasan kenapa ia begitu dihormati. Tahun 2019 menjadi momen yang sangat istimewa. Syekh Yasser Ad-Dosari resmi ditunjuk sebagai imam tetap di Masjidil Haram, menggantikan sejumlah imam senior yang telah pensiun atau wafat. Penunjukan ini bukan sesuatu yang instan, melainkan buah dari dedikasi panjang beliau dalam dunia dakwah dan Al-Quran. Penunjukan ini sontak mengguncang dunia Islam. Suara beliau yang merdu, lembut, dan menyayat hati langsung memikat jutaan jamaah dari berbagai penjuru dunia. Tangisan jamaah saat beliau membaca ayat-ayat tentang azab, surga, dan kematian menjadi pemandangan yang tak asing lagi setiap salat subuh dan taraweh. Namun menjadi imam Masjidil Haram bukanlah sekadar kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar. Setiap kata yang keluar dari lisannya adalah amanah. Setiap sujudnya menjadi contoh bagi jutaan umat Islam. Dan Syekh Yasser menerima semua itu dengan ketawaduan luar biasa. Bahkan dalam wawancaranya, beliau pernah mengatakan bahwa
Menjadi imam Masjidil Haram bukanlah prestise, tetapi ujian keikhlasan. Di hadapan Ka'bah, semua kedudukan dunia lenyap. Yang tersisa hanyalah hubungan hamba dengan Robnya. Itulah yang beliau jaga setiap rakaatnya. Salah satu hal paling menonjol dari Syekh Yasser adalah suara bacaan Al-Qur'annya. Tidak keras, tidak teatrikal, namun lembut dan penuh penghayatan. Saat beliau membaca ayat-ayat neraka, suaranya gemetar. Saat membaca ayat rahmat, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Tak heran, setiap malam Ramadan ketika beliau mengimami salat tarawih, suasana Masjidil Haram begitu hening. Jamaah menangis, tak sedikit yang terisak bahkan sebelum beliau menyelesaikan satu ayat. Ini bukan sekadar suara, ini adalah tanda keikhlasan dan iman yang dalam. Syekh Yasser selalu memulai bacaannya dengan tenang, perlahan, seolah ingin setiap huruf masuk ke dalam hati pendengarnya. Suara napasnya terdengar, karena ia tidak sedang mempertontonkan suaranya, sedang berbicara kepada Allah dan kepada jiwa-jiwa yang ingin kembali pulang. Video-videonya pun viral di media sosial. Banyak mualaf yang mengaku mendapat hidayah setelah mendengar bacaan beliau. Bahkan banyak non-muslim yang menangis hanya karena tanpa sengaja mendengarkan lantunan Al-Fatihah dari suara Syekh Yasser. Lalu, berapa sebenarnya gaji seorang imam Masjidil Haram seperti Syekh Yasser Eddosari? Berdasarkan beberapa sumber lokal yang kredibel, imam tetap Masjidil Haram diperkirakan mendapatkan gaji sekitar 40.000 hingga 60.000 rial Saudi per bulan. Jika dikonversikan, ini setara dengan Rp 17,0 juta hingga Rp 25,0 juta per bulan. Namun perlu dicatat, gaji tersebut bukanlah satu-satunya bentuk penghargaan. Para imam juga mendapatkan fasilitas rumah dinas eksklusif di kawasan elit Makkah, kendaraan dinas, sopir pribadi, keamanan pribadi, dan asisten khusus. Mereka juga mendapatkan akses khusus dalam berbagai urusan kenegaraan dan keagamaan. Syekh Yasser dikenal tidak hidup bermewah-mewahan, meski memiliki penghasilan yang cukup besar. Ia tetap tampil sederhana, tidak menonjolkan kemewahan. Bahkan dalam kesehariannya, tetap bersahaja seperti dulu sebelum menjadi imam Masjidil Haram. Gaji tersebut sejatinya adalah bentuk penghormatan dari negara kepada orang-orang yang diberi amanah memimpin salat di tempat paling suci umat Islam. Namun bagi Syekh Yasser, nilai sejati bukan pada angka, melainkan pada amanah di hadapan Allah. Selain menjadi imam, Syekh Yasser Eddosari juga aktif dalam dunia pendidikan dan dakwah. Ia memiliki yayasan keilmuan yang bergerak di bidang pendidikan Islam dan dakwah online. Lewat platform tersebut, ia mendistribusikan materi-materi dakwah, ceramah, dan kelas-kelas virtual yang diikuti oleh ribuan murid. Dari aktivitas ini, beliau juga memperoleh pendapatan tambahan dari kelas-kelas premium, buku terbitan, dan platform donasi yang dikelola secara profesional. Menurut laporan lokal, penghasilan dan gaji beliau bisa mencapai 20.000 hingga 30.000 rial Saudi per bulan. Beliau juga sering diundang sebagai pembicara internasional dan mendapatkan honor sebagai tamu kehormatan dalam forum-forum besar dunia Islam. Namun beliau selalu menyumbangkan sebagian besar honornya untuk kegiatan amal dan pembangunan masjid-masjid di negara-negara miskin. Total pendapatan dari gaji dan usaha pribadi beliau bisa mencapai Rp 30,0 juta hingga Rp 40,0 juta per bulan. Namun sekali lagi, gaya hidupnya sangat sederhana. Tidak terlihat kemewahan, tidak ada mobil sport, tidak pamer rumah besar. Semuanya tetap berada dalam naungan kesederhanaan dan amanah. Sebagai seorang imam yang sudah dikenal luas, Syekh Yasser Eddosari tidak hanya berdakwah di dalam negeri Arab Saudi, beliau kerap diundang oleh komunitas muslim internasional dari Eropa, Asia Tenggara, hingga Amerika Serikat untuk menghadiri konferensi keislaman atau memimpin salat tarawih di bulan suci. Kehadirannya selalu menjadi magnet umat muslim dari berbagai latar belakang. Setiap kali hadir di luar negeri, Syekh Yasser tidak hanya menyampaikan ceramah, tetapi juga membawa nilai-nilai Islam yang penuh kasih sayang. Ia dikenal sebagai tokoh yang menolak keras kekerasan atas nama agama dan sangat menekankan pentingnya adab serta akhlak dalam berdakwah. Sikap ini membuatnya dicintai bahkan oleh umat non-muslim. Beliau tidak pernah lupa menyampaikan pentingnya menjaga persatuan umat Islam, terutama di era yang penuh fitnah dan perpecahan. Dalam
ceramahnya. Beliau sering menitik beratkan tentang urgensi memperkuat ukhuwah dan kembali kepada Al-Quran sebagai solusi dari segala permasalahan. Kehadiran beliau dalam forum internasional juga menjadi bukti bahwa seorang imam tidak hanya menjadi pemimpin di masjid, tetapi juga duta besar Islam di mata dunia. Wibawanya, ketenangannya, dan suara khasnya menjadikan beliau sebagai simbol ketenangan dan ilmu yang membumi. Di balik kehebatannya sebagai imam dan intelektual, Syekh Yasser Ad-Dosari adalah seorang suami dan ayah yang penuh cinta. Ia sangat menjaga privasi keluarganya, namun dari beberapa sumber diketahui bahwa ia memiliki hubungan yang sangat dekat dan hangat dengan anak-anaknya. Ia sangat menjaga waktu dengan keluarganya dan selalu memastikan bahwa tugasnya sebagai imam tidak menghilangkan perannya di rumah. Ia sering membaca Al-Quran bersama anak-anaknya dan mengajarkan mereka makna kehidupan dengan kasih sayang. Rumah adalah tempat pertama pendidikan tauhid. Salah satu hal yang membuat banyak orang tersentuh adalah ketika beliau bercerita bahwa doa dari istri dan ibunya adalah kekuatan terbesar dalam setiap rakaat yang ia pimpin di Masjidil Haram. Ia menyadari bahwa keberhasilannya hari ini bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena doa-doa yang tidak pernah putus dari orang-orang yang ia cintai. Sikap hormatnya kepada orang tua menjadi contoh teladan bagi kaum muda. Dalam beberapa kesempatan khutbah, ia meneteskan air mata saat menyebut ibunya. Karena menurutnya, air mata seorang laki-laki karena cinta kepada Allah dan orang tua adalah tanda kelembutan hati, bukan kelemahan. Syekh Yasser sangat peduli terhadap generasi muda. Ia kerap menyampaikan bahwa kerusakan umat hari ini bukan karena kurangnya ilmu, tetapi karena minimnya akhlak dan keteladanan. Oleh sebab itu, beliau aktif membuka program tahfiz, halakoh tafsir, dan mentoring untuk anak-anak muda yang ingin belajar agama secara benar di lembaga pendidikan yang beliau pimpin. Anak-anak tidak hanya belajar membaca Al-Quran, tapi juga dibekali dengan pemahaman akidah dan sejarah Islam. Ia percaya bahwa anak muda adalah aset umat yang paling berharga dan tidak boleh dilepaskan begitu saja ke dalam arus zaman yang liar. Ia tidak segan turun langsung memberikan motivasi dan membimbing halakoh. Dengan suaranya yang tenang, ia menyampaikan nasihat yang membuat hati para pemuda luluh dan kembali semangat untuk menuntut ilmu. Banyak muridnya yang kini menjadi hafiz, imam muda, dan bahkan dai di luar negeri. Menurutnya, jika satu anak muda bisa menjadi cahaya di lingkungannya, maka perubahan umat Islam bukanlah sesuatu yang mustahil. Maka beliau terus mendidik dengan ikhlas. Karena pendidikan adalah bentuk jihad terbesar di era ini. Walaupun memiliki penghasilan besar dari berbagai sumber, Syekh Yasser Ad-Dosari tetap hidup sederhana. Ia tidak pernah tampil glamor, tidak sibuk dengan fashion mewah. Bahkan dalam kesehariannya, lebih sering mengenakan gamis putih biasa dan sandal sederhana. Ia percaya bahwa kesederhanaan adalah bagian dari izah. Seorang ulama, beliau sering menolak hadiah berlebihan yang diberikan oleh para pejabat atau tokoh kaya. Ia bahkan secara terbuka pernah menyatakan bahwa lebih baik ditolak dunia daripada hati terkotori oleh ria dan ketamakan. Sikap ini membuatnya semakin dicintai oleh masyarakat luas. Mobil yang ia gunakan bukan mobil mewah. Rumahnya pun jauh dari kesan istana. Ia hanya butuh tempat berteduh dan waktu untuk bersama keluarga. Filosofinya sederhana. Dunia ini hanya tempat singgah, bukan tujuan. Sikap ini menjadi teguran bagi banyak orang. Bahkan pejabat sekalipun yang mungkin lupa bahwa dunia bukanlah tempat tinggal abadi. Dari Syekh Yasser kita belajar bahwa kehormatan tidak datang dari harta, tetapi dari hati yang bersih dan amal yang ikhlas di era digital. Suara Syekh Yasser tersebar ke seluruh penjuru dunia. Rekaman syalatnya viral di TikTok, YouTube hingga Facebook. Bahkan banyak konten creator non-Muslim yang membuat video reaksi terhadap suara beliau karena merasa tersentuh dan penasaran dengan isi ayat yang dibacakan. Tanpa beliau sadari, suara beliau menjadi jalan hidayah bagi banyak orang. Ada yang menangis dan kembali bertobat. Semua itu karena getaran rohani yang terpancar dari hati yang ikhlas. Beliau sendiri sangat selektif menggunakan media sosial. Akun resminya hanya dipakai untuk menyebarkan nasihat, mengumumkan jadwal khotbah, dan mengajak umat kepada kebaikan. Tidak pernah sekalipun beliau memamerkan kehidupan pribadi, apalagi harta.
beliau menyampaikan bahwa teknologi adalah amanah, bisa menjadi jalan dakwah, atau sebaliknya, menjadi fitnah. Maka ia memilih untuk menebar cahaya lewat suara dan dakwah digital yang tenang, sejuk, dan jauh dari sensasi. Jika dijumlahkan secara total, penghasilan Syekh Yasser dari gaji resmi sebagai Imam Masjidil Haram, honor ceramah, bisnis keilmuan dan digital, serta sumbangan umat, bisa mencapai kisaran 400 juta hingga 500 juta rupiah per bulan. Namun nominal ini tentu bukan hal yang beliau banggakan. Sebagian besar penghasilan tersebut digunakan untuk program dakwah, pendidikan anak-anak yatim, serta pembangunan masjid di kawasan miskin di Afrika dan Asia. Beliau juga tidak segan menyumbangkan biaya pendidikan untuk mahasiswa Muslim dari keluarga tak mampu. Apa yang membuat semua ini berbeda adalah niatnya yang tidak berubah sejak awal untuk menyebarkan kalimat Allah dan membangun generasi yang mencintai Islam. Ia tidak pernah menjadikan dakwah sebagai jalan kaya, tetapi menjadikannya jalan menuju ridha Allah. Bagi beliau, pendapatan yang paling berharga bukan dari dunia, tapi dari setiap air mata yang jatuh saat umat mendengar lantunan Al-Qur'annya, dan itulah yang ia simpan sebagai bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya di akhirat kelak. Sahabat, di dunia ini banyak suara yang bisa kita dengar, tapi tidak semua suara bisa menyentuh hati. Dan suara Syekh Yasser Ad-Dosari adalah salah satu suara yang menembus relung jiwa, membawa kita mengingat Allah, surga, neraka, dan perjalanan akhirat yang pasti. Kisah beliau bukan sekadar tentang perjalanan menjadi imam besar, tetapi tentang bagaimana kekuatan ilmu, kesederhanaan, dan ketulusan bisa meninggikan derajat seseorang. Beliau mengajarkan kita bahwa menjadi pemimpin umat tidak harus bermegah-megahan, cukup dengan hati yang takut kepada Allah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran dan motivasi untuk kita semua, bahwa suara yang keluar dari hati yang bersih akan mengetuk hati yang lain, bahwa hidup bukan tentang berapa banyak yang kita punya, tapi tentang seberapa dalam kita bisa memberi dan menginspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.